Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap menjelang pemilu, banyak orang yang memperbincangkan tentang sosok Satrio Piningit, sebuah nama yang diramalkan oleh seorang raja Kediri yang bernama Jayabaya. Satria ini digambarkan mempunyai beberapa ciri-ciri, tanda-tanda, dan kapan waktunya akan hadir. Secara garis besar, dia adalah sosok yang dirindukan kehadirannya untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Secara subjektif, setiap orang tentu saja punya kriteria dan gambarannya masing-masing tentang ciri-ciri tokoh ini. Ada yang menggambarkan sebagai seorang tokoh yang selalu memikirkan rakyat hingga membuat dahinya berkerut dan rambutnya memutih. Ada juga yang menggambarkan sebagai seseorang yang saat berbicara membela rakyatnya terlihat berapi-api dan menggebu-gebu. Tapi bagi saya, gambaran Satrio Piningit adalah tentang bagaimana cara sejarah melahirkan tokoh-tokohnya untuk setiap zaman dan untuk suatu kaum. Jadi dalam hal ini Satrio Piningit tentu saja tidak hanya hadir sekali, tapi dia akan hadir untuk setiap zaman yang berbeda-beda dan untuk rakyat atau kaum yang berbeda-beda. Seperti Musa misalnya, dia adalah Satrio Piningit untuk kaum Yahudi yang membawa kebebasan dari perbudakan bangsa Mesir. Atau Soekarno, dia adalah Satrio Piningit yang dihadirkan sejarah untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Jadi, Satrio Piningit adalah sosok yang dilahirkan oleh sejarah pada masa tertentu, pada kaum tertentu, untuk membawa perubahan pada keadaan yang lebih baik. Artinya, sosok ini dihadirkan pada suatu masa di mana keadaan suatu kaum tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena dia dihadirkan oleh sejarah, maka kita bisa melihat sejarah memiliki pola yang sama saat melahirkan tokoh ini. Pola pertama adalah sejarah menitipkan tokoh ini pada tempat yang layak. Kalau kita perhatikan, hampir semua tokoh besar yang telah dilahirkan sejarah berasal dari keluarga yang terhormat dan terpandang secara status sosial. Dari kalangan yang secara materi berkecukupan sehingga meskipun sebagian besar rakyat di mana dia berada itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, baik secara sosial dan ekonomi, tapi sang tokoh ini seolah diuntungkan dengan keberadaan statusnya yang jauh lebih baik dari masyarakat kebanyakan saat itu. Sehingga terpenuhilah semua kebutuhan termasuk dalam hal ini pendidikannya sebagai modal utama baginya saat kelak ia memimpin rakyatnya. Keadaan ekonomi yang baik memudahkannya mendapatkan akses pada dunia pendidikan. Status sosial akan membentuk integritasnya. Pendidikan dan moralitasnya lah yang membuat dia bisa merasakan apa yang dirasakan kaumnya, apa yang dibutuhkan rakyatnya, dan tentu saja dia bisa memetakan tentang apa yang harus menjadi jalan keluar dari kesulitan pada kaumnya. Jadi, setiap tokoh yang dilahirkan sejarah sepertinya sengaja dititipkan pada sebuah keluarga yang membuatnya berbeda dari rakyat kebanyakan. Seperti Musa yang hidup di istana raja yang memperbudak kaumnya. Atau seperti Soekarno, sejarah telah menitipkannya pada sebuah keluarga yang berstatus sebagai ningrat dan bangsawan yang membuatnya mudah mendapatkan pendidikan yang tinggi serta pergaulan yang luas sebagai bekal kepemimpinannya kelak. Sejarah selalu mempunyai pola yang jelas dalam membentuk tokoh. Seandainya dengan pola acak, mungkin saja proklamator kemerdekaan kita adalah Tan Malaka atau Kartosuwiryo. Di level yang berbeda, pola yang sama terlihat pada kehidupan Anies. Sejarah seolah telah memilih sebuah keluarga pendidik untuk menitipkan Anies. Di saat rakyat kebanyakan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, Anies seolah mendapatkan banyak keberkahan dengan kemudahan mendapatkan pendidikan yang cukup. Sebagai bekalnya, saat kelak dia akan menjadi seorang pemimpin. Sejarah seolah telah memilih pengasuh Anies adalah pendidik, yang tentunya bukan sekedar faktor pendidikan yang terpenuhi, tapi Anies juga mendapatkan asupan tentang moralitas yang membuatnya tumbuh menjadi tokoh berintegritas. Pendidikan yang mentereng membuat Anies mampu memimpin dengan penuh kecakapan dan kapasitas, membuat terobosan atau bahkan jalan keluar dari problem-problem yang dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, integritas Anies yang genuine dan orisinil mampu membuat Anies menjadi tokoh yang berkarakter kuat yang bisa bertahan dari godaan duniawi. Integritas yang kuat di tengah zaman di mana banyak tokoh lain sudah mengalami degradasi moral tentu menjadi pembeda yang pada akhirnya melahirkan harapan bagi masyarakat yang merindukan perbaikan. Selanjutnya adalah pola yang kedua. Pola yang kedua adalah berani melawan arus. Para tokoh yang telah dipilih sejarah pada umumnya adalah tokoh-tokoh yang seperti tidak mempunyai rasa takut. Ancaman, rintangan, bahkan sampai pemenjaraan sekalipun seolah takkan mampu membuatnya surut. Bagi orang lain, suatu batas tindakan tertentu mungkin sudah akan membuatnya surut. Tapi bagi tokoh pilihan, seolah tak ada batasan. Dia akan terus melangkah dengan misinya, dia akan tetap teguh pada apa yang diyakininya. Dan pada akhirnya sejarah melindungi tokohnya dengan berbagai keberuntungan. Adalah hal yang mustahil Soekarno dan kawan-kawan dapat melepaskan rakyat dari penjajahan. Kalaulah bukan karena dipilih oleh sejarah, tentu tokoh-tokoh ini akan merasa dan memilih hidup nyaman di zona nyaman. Dengan kedudukan dan status sosial yang dimiliki, tentu mereka akan lebih bisa menikmati hidup penuh kesenangan. Tapi pilihan mereka justru harus berlawanan dengan arus utama yang sedang berkuasa. Soekarno yang seharusnya bisa hidup dengan kemewahan, andai dia mau mengabdi pada Belanda, tapi malah memilih untuk berhadapan-hadapan sebagai pejuang. Lebih memilih melawan arus yang deras, yang bisa saja membuatnya terhanyut dan terhempas. Pun dengan Anies, di saat banyak tokoh-tokoh dan pemimpin lain terbuai oleh godaan harta yang memabukkan, Anies seolah tetap berdiri kokoh penuh integritas. Membuatnya seperti sendirian melawan arus. Dia hadapi kekuatan yang besar yang mungkin bagi orang lain mustahil dihadapi. Tapi Anies dengan bernyali dia hadapi sendiri. Sebagai contoh nyata adalah pada kasus reklamasi Teluk Jakarta. Bagaimana seorang Anies seorang diri menghadapi taipan kelas naga. Dan sejarah akan membekali dan melindungi tokohnya dengan keberuntungan. Dengan hal-hal yang di luar perkiraan. Hingga kita sering menjumpai seorang tokoh yang sedang diasuh sejarah seolah-olah selalu mempunyai cara untuk melewati semua rintangan dan hambatan. Rintangan dan hambatan hanya membuatnya akan menapaki level dan jenjang yang lebih tinggi. Caci maki dari lawan akan makin membuatnya banjir simpati. Fitnah dan hinaan hanya akan mendatangkan pembelaan dan militansi. Tokoh yang dipilih sejarah ini bukan hanya dibekali keberanian, tapi juga keberuntungan. Selanjutnya adalah pola yang ketiga, yaitu sosok yang dirindukan untuk membawa perubahan. Sejarah selalu melahirkan tokohnya di saat rakyat sedang mengalami keadaan di mana mereka merasa diabaikan. Mereka merasakan ketidakadilan. Apa yang seharusnya menjadi hak mereka terampas dan bahkan ditiadakan. Hingga pada suatu titik di mana mereka merasa apatis dan kehilangan harapan. Di zaman seperti itulah sejarah segera melahirkan sang tokoh. Hadir dengan tanda-tanda yang jelas dan terang benderang. Terlihat oleh mata dan hati masyarakat. Hadir penuh kesejukan dan menenangkan masyarakat tentang masih adanya sebuah harapan perubahan. Rakyat dengan mudah dapat mengenali tokoh ini meskipun terdapat tokoh lain yang sekilas sepertinya sama-sama menjanjikan harapan. Setiap kehadirannya adalah lautan manusia. Berdiri di belakang tokoh ini adalah pengikut yang militan. Pengikut militan adalah kekuatan terbesar sang tokoh. Ketika perjuangannya berada di puncak pertarungan, pengikut yang militan yang bergerak mengikuti seruannya, laksana gelombang besar yang mampu meluluhlantakkan apapun yang menjadi penghalang. Pola sejarah selalu sama dan berulang. Dimulai dari mempersiapkan tempat terbaik untuk sang tokoh, mempersiapkan pendidikan dan pengalaman, sehingga tokoh sejarah bukanlah tokoh instan hasil polesan dan karbitan. Jiwa raganya teruji untuk menghadapi segala macam medan dan gelanggang. Dan akhirnya sejarah akan menghadirkan tokoh ini di saat yang memang benar-benar tepat, di mana kehadirannya memang dibutuhkan dan tak bisa digantikan. Pola yang sama sedang sejarah kerjakan dalam melahirkan tokohnya untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang. Dan di antara tokoh-tokoh yang ada,
Pola itu seperti mengarah pada sosok seorang Anies Rashid Baswedan. Terima kasih.